Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Jumpa lagi dengan saya Bapak Edi Firmansa dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuki pertemuan perkuliahan ke sesi 11. Adapun topik perkuliahan yang kita bahas pada hari ini mengenai reproduksi tulisan. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan saya pada hari ini, dan alangkah lebih baiknya mahasiswa mempersiapkan buku catatannya agar poin-poin penting yang kita bahas pada hari ini bisa kalian catat dalam penjelasan-penjelasan saya hari ini. Materi perkuliahan yang akan kita bahas berkaitan dengan reproduksi tulisan apa saja. Yang pertama yaitu ada ringkasan, yang kedua sinopsis, yang ketiga ikhtisar, dan keempat abstrak, dan kelima sintesis. Bagaimana cara membuat tulisan-tulisan tersebut? Kita bahas secara bersama-sama dalam satu persatu pembahasan. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan membuat ringkasan, sinopsis, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Itu simaklah baik-baik. Oke, menulis ringkasan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama, kalian membaca terlebih dahulu naskah aslinya sampai selesai ya. Nah, setelah kalian membaca naskah aslinya sampai selesai, baru kalian sambil mencatat gagasan utama, atau bisa juga sambil membaca sambil menandai ya gagasan utama. Nah, gagasan utama itu bisa letaknya di kalimat pertama dalam setiap paragraf, atau bisa juga di kalimat terakhir, gitu ya. Dan mengadakan sebuah reproduksi, artinya setelah kalian mencatat gagasan utama itu merupakan permasalahan ya, inti dari permasalahan yang kita bahas dalam setiap paragraf. Jadi gagasan utama itu merupakan hal-hal yang penting atau informasi yang penting yang terdapat di dalam setiap paragraf. Nah, setelah kalian mencatat atau menandai mana gagasan utama dalam setiap paragraf-paragraf pada naskah atau teks yang kalian baca, baru kalian membuatnya atau menyalin berdasarkan gagasan utama yang kalian buat. Nah, ini ya contoh ringkasan ya. Ini pun bisa kalian gunakan. Bisa juga ringkasan ini muncul dalam karya ilmiah ya. Dalam suatu perlombaan ini bisa juga kalian gunakan. Dan ini adalah cara membuat sinopsis. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membaca naskah asli terlebih dahulu untuk mengetahui kesan umum penulis. 2. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan yang penting. 3. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utamanya. Yang terakhir, sinopsis tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan karya yang asli. Ya. Artinya sama ya seperti ringkasan. Artinya dalam membuat sinopsis tidak boleh menyimpang dari jalan cerita keseluruhan karya aslinya. Ya. Nah, ini contoh sinopsis yang biasanya kita ketemui, yaitu pada saat sinopsis ini terdapatnya di di karya sastra ya, seperti novel atau kumpulan cerpen. Dan ini biasanya letaknya di belakang. Kalau di buku itu bukan sinopsis ya. Kalau di buku itu namanya ringkasan. Nah, kalau sinopsis ini berisi hanya sebuah ringkasan sebuah karya sastra ya, cerita karya sastra. Itu disebut dengan sinopsis. Jadi saya ulang, kalau sinopsis ini biasanya dia terdapatnya di karya sastra seperti buku novel atau buku-buku kumpulan cerpen. Itu belakangnya namanya disebutkan sinopsis ya, atau disebut dengan ringkasan sebuah cerita.
Nah, kalau misalkan di buku ya, itu namanya buku ilmu pengetahuan, itu namanya bukan sinopsis melainkan ringkasan ya. Nah, ini adalah cara membuat ikhtisar atau intisari. Nah, membaca naskah asli beberapa kali sampai kalian paham, kemudian membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pokok pikiran yang terdapat dalam naskah. Baru menuliskan ikhtisar. Sama prosesnya ya, kalian harus menuliskan pikiran utama atau gagasan pokok dalam setiap bahan bacaan yang kalian baca, baru menulis ikhtisar. Nah, bedanya resume, rangkuman, dan ikhtisar, kita bahas rangkuman. Rangkuman adalah kegiatan yang menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang pendek. Nah, itu disebut dengan rangkuman. Artinya suatu rangkuman itu tidak boleh mengubah ide pokok, gagasan pokok teks aslinya. Ketika kalian membuat rangkuman, apa yang sesuai dengan kalimat ide pokok atau gagasan pokoknya, maka tidak boleh kalian ubah sedikit pun. Ya. Kalau ikhtisar, pada dasarnya sama dengan ringkasan atau resume ya. Nah, dilihat dari tujuannya, keduanya mengambil bentuk kecil dari karangan panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Terserah pada pembuatan ikhtisar. Untuk mengambil ikhtisar, bebas mengambil kata-kata, asal tetap menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau rangkuman, kalian tidak boleh mengubah ide pokok yang terdapat dalam sebuah teks. Kalau ikhtisar, kalian boleh merubahnya, ya. Boleh boleh tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Artinya artinya diubah dengan pendapat kalian pun tidak menjadi masalah kalau ikhtisar ya. Nah, inilah contoh ikhtisar, artinya ini pendapat kalian mengenai ikhtisar ya, sesuatu hal misalkan tentang judul sekolah itu candu ya. Maka kalian boleh berpendapat tapi tidak boleh lepas dari topik yang dibahas dalam setiap paragraf yang kamu baca gitu ya, sampai kamu paham. Makanya ikhtisar itu harus dibaca berulang-ulang, jangan sampai nanti isi dan pendapat kamu berlainan. Nah, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Oke, kemudian kita bahas itu cara membuat abstrak. Yang pertama, kamu harus mempunyai masalah yang akan diteliti. Ya. Oke. Jadi problem dulu yang kamu cantumkan ya. Kemudian habis problem, kedua sebenarnya bukan metode ya. Kedua itu sebenarnya harus ada tujuan masalah terlebih dahulu, tujuan penelitian. Yang kedua, baru metode yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, hasil yang diperoleh pada penelitian. Dan keempat, simpulan. Dan kelima, kata kunci. Tapi, karena abstrak itu tulisannya, kata-katanya terbatas, maka kalian tidak boleh banyak-banyak mencantumkan abstrak. Ya. Abstrak itu biasanya terdiri maksimal 350 kata atau 300 kata, tidak boleh lebih dari itu ya. Nah, kemudian jika kalau lebih bagaimana? Usahakan diperpendek lagi kalimat-kalimatnya, jangan melebihi abstrak sebanyak 300 sampai 350 kata ya. Nah, ini contoh abstrak. Nah, abstrak ini biasanya kita gunakan dalam sebuah penelitian ilmiah seperti skripsi kalian nanti ya. Nah, seperti skripsi kalian nanti harus membuat sebuah abstrak, karena abstrak itu merupakan gambaran umum mengenai sebuah penelitian. Bukan berarti abstrak itu tidak jelas ya. Abstrak itu artinya menjelaskan gambaran umum mengenai sebuah rincian dari permasalahan yang sedang diteliti oleh seseorang, ya. Nah, itu adalah abstrak. Dan abstrak
yang baik biasanya juga, terdiri dari satu paragraf saja ya, yang penting ada kata kuncinya, gitu ya. Nah, ini kita masuk membuat sintesis. Penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakan. Ya, jadi sintesis itu adalah membuat simpulan sementara terhadap teks. Nah, biasanya jika kita membuat sintesis ini, kita gunakan untuk memberikan sintesis pada setiap paragraf atau teori yang kita kutip dalam makalah atau skripsi kita nanti. Nah, ini membuat sintesis itu harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakan, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya, sudut pandang penulis harus tajam, penulis harus dapat mencari kaitannya antara satu sumber dengan sumber lainnya, dan penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Ya, jadi sintesis itu cara membuatnya seperti itu. Kita harus bersikap kritis, kita harus tetap memiliki sudut pandang penulis yang tajam, kemudian mencari kaitan antara suatu sumber dengan sumber lain, dan penulis itu harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Ya. Dan sintesis ini biasanya kita dapatkan, saya ulang, pada kriteria-kriteria atau penulisan-penulisan pada setiap paragraf-paragraf yang terdapat teori-teori yang kita kutip dalam makalah atau skripsi. Maka makalah yang baik adalah ada sintesisnya, gitu ya. Misalkan contoh sebagai berikut, kalian mengutip paragraf pertama teori A, paragraf kedua kalian mengutip teori B. Nah, maka makalah dan atau skripsi yang baik adalah kalian harus mensintesiskan di antara dua paragraf A dan paragraf B tersebut. Nah, itu dinamakan sintesis, ya. Oke. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya pada hari ini dan semoga ada manfaatnya. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.